Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Islam meyakini adanya sakaratul maut ketika menjelang detik-detik dicabutnya nyawa seseorang yang digambarkan dengan sangat menyakitkan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sakaratul maut adalah saat di mana ruh berpisah dari jasad. Ini adalah detik-detik terakhir kehidupan manusia di dunia sebelum menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Kepastian datangnya sakaratul maut ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat yang ke-19. Seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, menurut pendapat yang sahih, bahwa orang yang diajak berbicara dalam ayat tersebut adalah manusia itu sendiri. Meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah orang yang kafir. Bagi seorang muslim, tidak ada yang lebih diharapkan selain mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dengan hati penuh keimanan dan lisan yang mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun proses sakaratul maut bukanlah sesuatu yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan pedihnya sakaratul maut, apalagi kita sebagai manusia biasa. Karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan diri agar Allah memudahkan kita di saat-saat tersebut. Bahkan saat Rasulullah mengalami sakaratul maut, beliau mengusap keringat dari wajahnya, kemudian bersabda, "Maha suci Allah, sesungguhnya kematian itu benar-benar mempunyai sekarat." Hadis riwayat Bukhari. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarah As-Sudur Bisyarah Al-Mauta wal Al-Kubur memaparkan sejumlah hadis yang menggambarkan sakitnya sakaratul maut. Di antaranya hadis Ibnu Abi Ad-Dunya yang mengatakan bahwa Al-Auza'i pernah menceritakan, telah sampai kepada kami bahwa orang mukmin akan merasakan sakit mulai saat kematian hingga dia dibangkitkan dari kuburnya. Al-Hasan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan mengenai rasa sakit dan duka akibat kematian. Beliau bersabda,
rasanya seperti 300 kali tusukan pedang. Imam As-Suyuti mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan Ibnu Abi Ad-Dunya dengan sanad yang dipercaya. Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, 1000 tusukan pedang adalah lebih ringan daripada kematian di atas tempat tidur. Rasulullah SAW juga pernah ditanya mengenai sakitnya sakratul maut yang paling ringan, sebagaimana diriwayatkan Ad-Doha Ibnu Hamzah. Beliau SAW menjawab, rasa sakit akibat kematian yang paling ringan adalah sama seperti 100 kali tusukan pedang. Namun dalam Islam ada 2 surat dalam Al-Quran yang diyakini dapat meringankan sakaratul maut bagi seorang muslim. Apa saja 2 surah itu? Yang pertama, seorang ahli fikih, Syed Sabiq, melalui kitabnya Fikih Sunnah menyebutkan sebuah hadis yang berisi anjuran membacakan surah Yasin bagi orang yang menghadapi sakaratul maut. Dari Maqal bin Yasar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ia akan diampuni. Dan bacakanlah surah Yasin kepada orang yang meninggal dunia di antara keluarga kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Hakim, dan Ibnu Hibban. Berkaitan dengan itu, Ibnu Hibban berkata, maksud dari hadis Rasulullah ini adalah diperuntukkan bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Pernyataan Ibnu Hibban tersebut turut diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari Sufyan radhiyallahu an, ia berkata bahwa beberapa syekh berkata, jika surat Yasin dibacakan bagi orang yang sedang dalam sakaratul maut, maka proses pencabutan nyawanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yang dapat membantu seorang muslim di akhir hayatnya adalah surah Al-Mulk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada 1 surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Surah Al-Mulk memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah melindungi pembacanya dari azab kubur dan menjadikannya tetap dalam keadaan iman hingga ajal menjemput. Membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur adalah salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat kita di saat sakaratul maut dan di alam kubur nanti. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sakaratul maut adalah kepastian yang akan kita hadapi. Sebagai seorang muslim, kita harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Membiasakan diri membaca surah Yasin dan surah Al-Mulk adalah salah satu cara agar Allah mempermudah kita di saat sakaratul maut. Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat karena lalai dalam beribadah. Semoga Allah memberikan kita semua husnul khatimah dan memudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.